Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembahasan uji kompetensi bab 4, yaitu listrik statis. Ya, ini adalah sesuai dengan buku ini ya, terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 ya. Halamannya adalah halaman 192 sampai 195. Mari langsung saja kita mulai ya, uji kompetensi. Yang pertama nih ya, sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik ya. Seperti yang kita ketahui ya, kain penggaris plastik itu bermuatan negatif ya. Ketika digosokkan pada kain wol akan otomatis juga akan bermuatan negatif ya. Karena apa? Muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik. Jadi jawabannya kalau menurut saya adalah A ya. Selanjutnya nomor 2. Muatan A tampak menolak muatan B, berarti dia tidak sejenis. Tetapi menarik muatan C, kebalikan ya. Muatan A tampak menolak muatan B, berarti sejenis. Tetapi menarik muatan C berarti tidak sejenis ya. Jika muatan C menolak muatan D ya, berarti ini sejenis, maka dapat dipastikan adalah ya, muatan A menolak muatan B, berarti tidak sejenis, berarti bisa bermuatan positif ataupun negatif ya. Kemudian kita masuk ke clue yang lain ya. Tetapi menarik muatan C, nah, dan menolak muatan D, berarti B itu bermuatan negatif. Kemudian C bermuatan positif ya, karena di sini tarik menarik ya. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Soal ketiga. Fungsi elektroskop adalah ya, ini kan jelas, mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda, berarti A. Nomor 4. Nah, ini dua buah muatan Q berpisah sejauh R memiliki gaya Coulomb sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula ya, 2 kali jarak mula, maka besar gaya Coulomb adalah ya, F sama dengan KQ. Rumusnya jelas. Ini adalah jawabannya D, 1/4 F. Ini juga harus dimasukkan ke dalam perhitungannya ya. Perhitungannya itu nanti seperti ini ya, seperti ini, dan ini jawabannya adalah 35 Newton per Coulomb atau D. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, kenyataan berikut yang benar adalah A. Muatan A memiliki potensial listrik yang lebih besar daripada B ya. Gini,
Kemudian muatan A memiliki potensial listrik yang lebih kecil daripada B. Salah ya. C, muatan A dan B memiliki potensial listrik tidak mungkin. D, muatan A dan B tidak dapat dibandingkan besar potensial. Ya bisa, berarti B, C, D itu kalau menurut saya salah. Berarti jawabannya adalah A. Ya benar. Sekarang yang nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah yang ada pada saraf kita, yaitu apa? Neurotransmitter. Jawabannya D. 8. Akson atau neurit berfungsi untuk, ya jelas ini ya, ini kan akson itu kan perpanjangan dari mirip dendrit tapi lebih panjang, meneruskan impuls ya. Kan dari dendrit menuju badan sel kemudian dibawa akson menuju sinap yang di sana ada neurotransmitter ya. Mempercepat jalannya impuls saraf, ini fungsi dari nodus Ranvier, meneruskan impuls dari dendrit ke akson ya. Ini fungsi dari badan sel. C, meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Ya, betul ya. Karena apa? Dari badan sel ke saraf yang lain itu melewati akson atau neurit. Ya. Jawabannya berarti C. Nomor 9. Bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadi tarik-menarik muatan listrik adalah 1. Ini kan dendrit, 2. Inti. Nah, inilah yang disebut badan sel. Ini akson atau neurit ya. Ini akson yang diselubungi selubung myelin. Tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik itu ya ini ya, sepanjang akson ya, di sana yang ada nodus Ranvier-nya. Berarti jawabannya adalah D. 10. Berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut, sistem khusus pada tubuhnya yang disebut jelas elektroreseptor yang menerima reseptor. Berarti jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kita bahas yang uraian ya. Perhatikan ilustrasi sebuah elektroskop netral berikut. Apabila elektroskop tersebut didekati oleh benda bermuatan negatif, apa yang terjadi? Nah, ini kan kalau tangan kita sentuhkan di sini, rambut kita bisa jebrak ya. Nah, jawabannya adalah ini. Elektron yang ada di kepala elektroskop akan terinduksi menjauhi benda dan menuju kedua daun elektroskop. Hal tersebut mengakibatkan kedua daun elektroskop menjadi bermuatan negatif dan saling menolak, mekar ya. Seperti itu. Nomor 2. Dua benda ya, dua buah muatan masing-masing Q1 4 mikrokolom dan Q2 8 mikrokolom terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K 9 × 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jawabannya adalah ini ya. Masukkan ke dalam rumusnya, konstantanya kan jelas ya, 9 × 10⁻4. Langsung konstanta sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. 9 × 10⁻9 kali 4 × 10⁻6 kali 8 × 10⁻6 per 0,6 kuadrat. Ya, ini dari 60 dijadikan meter. Nah, hasilnya adalah 8 × 10⁻1 atau kalau dibuat Newton adalah 0,8 Newton ya, 0,8 Newton.
Nomor 3. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 8 kali 10 pangkat 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing adalah 2 kali 10 pangkat 6 Coulomb dan 4 kali 10 pangkat 6 Coulomb, berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan B? Nah, jawabannya adalah ini. Medan listrik oleh muatan A adalah E sama dengan F per G per GA ya, muatan A 8 kali 10 pangkat 4 Newton per 2 kali 10 pangkat 6 Coulomb sama dengan 400 Newton per Joule. Medan listrik oleh B adalah E sama dengan F per G B 8 kali 10 pangkat 4 Newton per 4 kali 10 pangkat 6 Coulomb sama dengan 200 Newton per Coulomb. Itu jawabannya ya. Nomor 4. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibandingkan pohon mangga yang lebih pendek? Jawabannya adalah ini ya. Karena petir lebih mudah menyambar pohon yang kelapa yang tinggi dibandingkan pohon mangga yang lebih pendek, karena petir cenderung menyambar benda-benda yang tinggi. Nah, seperti itu jawabnya. Nomor 5 yang terakhir. Mengapa kelistrikan pada sel saraf pada umumnya tidak dapat diukur dengan menggunakan ampere meter? Nah, jawabannya adalah ini. Karena besar arus listrik pada sel saraf yang sangat kecil sehingga sulit diukur dengan menggunakan ampere meter. Iya, saraf itu kelistrikan pada manusia itu ukurannya kecil, tidak besar, sehingga diukur sangat halus ya. Sulit dideteksi dengan ampere meter. Ya, ternyata sudah selesai pembahasan uji kompetensi bab 4, yaitu listrik statis ya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak sempurna dan membuat tidak berkenan ya. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.